Newsman Opinion. Pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya memakan korban akhir pekan lalu. 125 orang tewas, bahkan bisa lebih. Dan jadi rekor dunia ketika terjadi kerusuhan pasca Arema kalah dari Persebaya. Apa komentar Anda mengenai pertandingan sepak bola yang memakan korban ratusan orang ini dan sepak bola Indonesia yang selalu ricuh? 633-9160 Businessman Opinion. Menurut saya kejadian ini sangat disesalkan ya, karena banyak jatuh korban. Walaupun kejadian ini bukan yang pertama kali di Indonesia atau ricuh antar supporter sehingga mengakibatkan korban tewas. Nah, tapi inilah yang paling besar korbannya di Indonesia, di negara kita. Kalau di negara lain, Peru yang korban paling besar pertama kali karena 300-an jiwa itu tewas. Kalau kita 125 sekitar itu kurang lebih ya, dan ada luka-lukanya. Ini kalau kita perhatikan pertandingan kemarin, memang dimulai dari tim yang kalah, lalu menyerang ke lapangan, dan akhirnya ada pihak keamanan yang menembakkan gas air mata ke lapangan, lalu menembakkan gas air mata ke tribun atau ke bagian penonton, sehingga penonton pada mau tidak mau dia pada mau keluar dari stadion. Kan gas air mata menyebabkan mata perih dan napas sesak. Kalau dia dari dekat, karena dia stadion, bukan di tempat lapangan luar seperti pendemo di jalan-jalan, bukan, terbuka sekali. Kalau itu kan stadion dan ribuan penonton, maka dia bisa menyebabkan sesak napas. Nah, yang keluar bejubel-jubel ini hanya dibuka mungkin satu pintu, padahal tidak lebih dari satu, harusnya dibuka semua. Jadi bertumpuk pada satu pintu, ribuan orang pada yang ke situ bejubel-jubelan, ada yang jatuh dan keinjek-injek, tewas juga. Jadi penyebab tewasnya ada beberapa, dan ini kan sepertinya sudah melanggar ketentuan pasal 19B dari peraturan FIFA tentang safety atau mengamankan orang-orang penonton yang menonton dengan sepak bola di dalam stadion. Itu kan di dalam pasal 19B-nya menyebutkan mengamankan orang-orang menonton yang di stadion itu kurang lebih tidak boleh memakai senjata api, tidak boleh memakai tameng, bahkan tidak boleh memakai gas air mata dan lain-lain, walaupun nanti ada ancaman seperti itu gitu ya. Jadi ini harus ditekankan benar bahwa telah jadi kemungkinan pelanggaran FIFA. Lalu siapa yang kemungkinan bertanggung jawab? Ya pertama, ya panitia pelaksana di lapangan itu. Yang kedua, pihak keamanan, dan yang ketiga kemungkinan pengurus PSSI, kemudian seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebetulnya menunjukkan ya, kalau saya ngomong ya, bahwa bangsa kita ini lebih berbakat di olahraga perorangan. Coba lihat itu prestasi di badminton, gulat, tinju, renang, lebih berbakat. Jadi mungkin pemerintah lebih baik memperhatikan olahraga perseorangan ini gitu. Karena sepak bola ini ada aja gitu, ricuh lah dan sebagainya, dan prestasinya juga nggak maju-maju. Itu apa menunjukkan bahwa bangsa kita ini sebenarnya ya, kita suka sepak bola gitu, tapi mungkin nggak berbakat gitu dengan sepak bola, tapi lebih berbakat dengan olahraga perorangan seperti tinju, gulat, badminton, dan lainnya gitu. Pertama-tama saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan. Yang kedua, saya sebagai pencinta sepak bola, terus terang ini merupakan tragedi yang sangat mengerikan. Ini sudah sering terjadi, tapi ini yang kejadian yang luar biasa. Seyogyanya PSSI lebih introspeksi lagi sebagai pelajaran berharga buat kita semua. Terima kasih. Bangsa kita tuh ada dua kelemahan untuk sepak bola. Pertama, sesama bangsa kita kalau kalah pasti ribut. Mana ada sih orang main bola nggak ada kalah, ya nggak? Kok tidak rusakin fasilitas umum, mobil orang dirusakin. Kedua juga bangsa kita nggak punya jati diri. Kenapa? Masih pakai pelatih asing, ya nggak? Pemain asing. Kenapa sih main bola nggak? Kita nggak bisa, ya udah kita belajar terus. Kenapa mesti pakai asing, buang-buang duit, ya nggak? Itu kelemahan kita, bangsa kita.
Terima kasih. Itu kan udah sering terjadi ya. Seharusnya dari pihak berwajib harusnya diantisipasi hal-hal seperti ini agar nggak terulang lagi. Bukannya supaya nggak terulang lagi, malah tambah parah. Hal ini kan mempermalukan Indonesia di internasional. Keamanan Indonesia tuh parah gitu loh, menunjukkan keamanan Indonesia, polisi di Indonesia gitu loh. Harusnya kepolisian juga malu gitu dengan keadaan seperti ini. Kepolisian lebih baik lagi untuk semuanya, bukan cuma sepak bola, sehingga nggak terjadi hal-hal yang buruk gitu. Itu aja sih. Kalau saya pribadi, saya bukan kejam ya, saya tidak prihatin. So penyakit lama bangsa kita, tau nggak? Sesama bangsa kita main bola. Nama main bola pasti ada kalah menang dong, ya nggak? Nah itulah penyakit bangsa kita nggak sembuh-sembuh. Jadi udah berapa tahun bangsa kita merdeka, gitu aja penyakitnya. Kedua, bangsa kita juga kurang ini, nyewa pelatih dari luar, nyewa pemain dari luar, ngapain buang-buang duit? Kita kalau main bola nggak bisa ya, kita belajar ya nggak usah pusing, nggak main bola kan bangsa kita tetap makan nasi. Nah itulah bangsa kita, nggak tahu deh penyakitnya di mana. Aduh, sangat memalukan bang kita, benar-benar memalukan. Ini Kapolri betul-betul harus benar-benar usut tuntas, luar biasa, bikin malu. Ini dunia nih nama Indonesia kita, budaya. Kalau menurut saya ini sih bukan suatu pekerjaan yang gampang, ini udah menyangkut mentalitas bangsa gitu loh. Jadi nggak sesederhana ini yang anarki penonton gitu-gitu, ini dalam sekali. Karena ini menunjukkan tingkat kemapanan ya kan, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran mungkin agama atau mana ya. Kalau orang yang sadar ya, maksudnya ini juga hanya sekedar olahraga, tontonan ya kan, hiburan, mungkin sampai sefanatik begitu gitu loh. Sampai ini kan kalau saya baca narasinya kan ini mereka kalah, timnya kalah Arema, terusnya penontonnya atau bagaimana tuh ada yang kecewa, terusnya mulai turun dari tribun turun ke lapangan kayak gitu ya kan. Ya seperti itu sih. Jadi ini PR besar, nggak cuma soal keamanan lah apa gimana nih. Ini emang dari seluruh lini orang sosial politik, sosial budaya gitu. Makasih. Ya, jadi saya pikir memang kejadian-kejadian yang menyebabkan korban seperti ini, mohon Bapak Kapolri bisa betul-betul mengusut supaya jangan sampai terjadi semua merasa jadi korban, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Nanti PT penyelenggara pertandingan jadi korban, klub merasa jadi korban, Pemda korban, semua korban. Kok bisa ada kematian tapi semuanya korban, nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada pelaku. Nah kemudian juga disinilah saatnya pemilik FC Arema itu menunjukkan dukungan konkret kepada para supporternya dengan memberikan santunan, termasuk kepada Bapak polisi yang juga meninggal. Dia juga bertugas daripada Bapak tentara, dan kalau perlu mobil-mobil polisi dan tentara yang dirusak itu juga diganti gitu. Tetapi kepada supporter, pemilik FC Arema mungkin harus siapkan uang 100 miliar sampai 150 miliar untuk santunan kepada korban meninggal dan juga korban luka. Pertama-tama saya mengucapkan berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan. Kemudian saya sebagai pecinta bola, sebagai penggila bola, saya sangat prihatin karena ini kejadian yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Supaya ini untuk PSSI dan yang lain-lainnya, insan sepak bola semuanya, harap menjadi pelajaran buat kita semua. Karena kita lebih baik, kalau misalnya kalah ya udah, kan gitu bilang, kalah ojo ngamuk, menang ojo umuk. Saya juga menyampaikan bela sungkawa buat kejadian yang terjadi ini ya. Tapi karena ini saya pikir mesti berkomentar mengenai heran begitu loh, pertandingan sepak bola lalu kita bisa menghilangkan nyawa. Bukankah kita kan bangsa yang
bilangnya ramah gitu ya, pertandingan antar sesama kita gitu loh, sama-sama Jawa Timur. Bingung saya, kadang juga terjadi juga, misalnya saya pernah ketemu orang Malaysia, katanya Indonesia dan Malaysia bersahabat, tetapi kalau pertandingan sepak bola Indonesia dan Malaysia itu kayak musuh luar biasa itu. Mungkin ya dalam satu hal kita prestasi juga nggak baik-baik amat, lalu ini penonton sepak bolanya kurang teredukasi atau bagaimana gitu, jadi merasa timnya itu sebagai bagian kebanggaan, jadi pertandingannya itu dilihat sebagai laga hidup dan mati. Harus kita lihat lagi semangat sportivitas sepak bola itu bagaimana gitu. Jadi masalah kita ini sebenarnya kultur ya. Asal ada ngumpul rame-rame, demo, rusuh, ya ngantri sembako rusuh, ada konser rusuh, pertandingan sepak bola rusuh. Ini kultur, makanya ini harus dibenahi sama kultur kita ini. Kultur kan masa adab ya, peradaban gitu. Jadi bahaya kalau nggak dibenahi. Ya, itu aja. Oke, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Saya rasa ini kejadian ricuh di stadion ini bukan untuk pertama kali ya, sering terjadi. Bahkan belum lama ini atau 2 minggu lalu Persebaya terjadi terusuh di stadion. Tapi kali ini sangat memilukan dan tragis yang sampai memakan korban ratusan nyawa melayang. Dalam hal ini otoritas terkait seperti PSSI, PT Liga Indonesia, bahkan Sekjen PSI harus bertanggung jawab penuh untuk kejadian seperti ini. Karena kita tahu hampir tidak ada budaya mengundurkan diri di negeri ini. Terima kasih. Minta komentar, saya cuma komentar singkat aja. Sangat-sangat memalukan dan biadab. Itu aja. Masih. Pertama, turut berbelasungkawa atas tragedi yang mengenaskan dan cukup lucu ya, saya pikir ya, buat keluarga korban. Dan menurut saya ini evaluasinya harus lebih mendalam, karena tidak jelas ini kesalahan dari penyelenggara ya, bukan ke supporter. Supporter itu kan nurut aja dengan aturan, tapi kalau penyelenggaranya kayaknya lebih lagi terbuai dengan prestasi kemarin, tapi nggak lihat yang sedang berlangsung gitu ya. Ini positif jelas kalau menurut saya bahwa kesalahan dari pihak penyelenggara. Terima kasih. Ya, saya pertama juga turut berduka cita ya atas tragedi di pertandingan Arema Persebaya. Tetapi di sini yang saya lihat yang paling bertanggung jawab ya itu adalah pertama PSSI, kedua pengurus dari masing-masing klub. Jadi bukan kesalahan di supporter ataupun di pemain. Ini bisa aja kalau kita lihat lebih jauh lagi ada susupan-susupan politis yang memang menunggu saat-saat yang mana yang bisa meledak gitu loh, Mbak. Jadi tolong kalau mau main bola di Indonesia itu pengurusnya mentalnya mesti siap dulu. Ya, mentalnya mesti siap dulu, belajar sama klub-klub di luar ya, di Asia itu bagus, di Korea, di Jepang, belajar dari sana gitu. Malaysia aja topnya nggak kerusuhan kok. Itu aja Mbak. Jadi penonton, supporter ataupun pemain itu jadi korban, jadi kambing hitam. Itu yang dikorbankan. Terima kasih. Baik. Jadi ini ya yang saya dengar ini adalah bahwa mereka itu bukan tawuran ya, bukan antara, karena dari panitia saya dengar sudah melarang supporter yang dari Surabaya itu, yang connect itu untuk masuk. Jadi udah mereka nggak dikasih tiket. Jadi ini hanyalah supporter dari Malang gitu. Jadi bukan tawuran. Nah, kenapa kok bisa mati begitu banyak? Nah, ini melihat dari kasus ini hampir sama kasusnya dengan waktu terjadi di Inggris dulu yang sekitar 100 orang meninggal juga. Nah, itu di sana diselidiki ternyata penyebabnya adalah gas air mata. Nah, oleh karena itu FIFA saya dengar sudah memberikan SOP gitu bahwa gas air mata tidak boleh digunakan dalam stadion. Nah, itu sudah ada SOP di FIFA, tapi entah kenapa kok kita tidak sampai ke kita gitu, pelajaran berharga itu tidak pernah sampai ke kita gitu. Nah, maka terjadilah kemarin gas air mata kelihatan sekali di video itu, orang-orang berhamburan pada panik, gak bisa bernapas, dan kelihatannya kalau melihat dari korban-korban itu ya, itu banyak yang tidak ada luka-luka fisik gitu, banyak kelihatan kalau itu hanya sesak napas dan mati, gak bisa napas gitu.
Terima kasih. Ini biang keroknya ya aparat yang menembakkan gas air mata dan yang memberikan perintah itu. Sudah jelas gas air mata itu kan berbahaya kalau tidak di ruangan terbuka ya. Apalagi kemarin kan supporter ini hanya ada satu kubu, yaitu dari Arema, bukan bentrok antar supporter. Ini supporternya menyerang aparat karena dihalang-halangi gitu kan, mungkin mau meluapkan kekesalan, mau merusak, tapi kan emang harus dihalangi aparat. Tapi konyolnya kenapa aparatnya ini nembakin gas air mata di dalam stadion? Kalau mau dia pancing dulu keluar, karena masih lebih banyak penonton yang tertib di tribun, itu masih banyak belum pada keluar. Dan itu main ditembakin gas air mata aja, kalau enggak korbannya nggak akan sebanyak ini. Ya ini yang harus diusut. Pertama saya turut berduka cita ya dengan sedalam-dalamnya untuk PSSI yang sampai begitu banyak merenggut nyawa. Kalau satu-satu jalan, kalau mau suruh disalin siapa, terus terang aja harus mundur PSSI, itu aja satu. Kenapa begitu? Karena ini penanggung jawabnya semua ada di atas. Inilah yang kejadian di Indonesia begini. Kalau kejadian apa-apa, nggak ada mengundurkan diri pejabat, maunya di atas maunya dia tidak mau bersalah. Ya, saya pikir kita terus berduka cita ya buat semua korban. Ini kan adalah masyarakat yang ingin mencari hiburan yang murah meriah ya. Tapi kita juga berduka cita buat aparat yang juga ada yang menjadi korban. Dan disinilah saatnya sebenarnya duka cita itu bisa diwujudkan secara konkret oleh pihak-pihak yang menjadi menjadi stakeholder dari industri sepak bola kita. Misalnya seperti pemilik klub, itu coba buat yang meninggal itu sebagai konkret kasih 100 juta satu orang yang wafat, yang kritis atau yang kondisinya cedera 50 juta. Begitu juga misalnya ada, kita lihat TNI, ada Polri, Pemkab Kota Malang, Pemda Jawa Timur, masing-masing ngasih 100 juta untuk yang meninggal. Jadi buat saudara-saudara kita yang meninggal itu, keluarganya bisa terbantu dengan dapat 500 juta atau 1 miliar satu orang. Kemudian yang sedang kritis atau yang sakit dapat bantuan. Jadi kalau hanya nanti kita usut semuanya cuma pakai cuap-cuap aja, tidak konkret gitu. Begitu juga dengan partai-partai, mari kita bantu, kasihkan mereka 10 juta, 50 juta, 100 juta satu orang yang meninggal. Terima kasih. Bukan di acara bola aja ya, di konser musik juga. Menurut saya sih ditembak gas air mata itu pasti orang panik gitu loh. Jadi dia nggak bisa keluar karena kan terlalu padat, pasti keinjek-injek. Jadi ya saya nggak ngerti kenapa harus pakai gas air mata. Kedua, saya nggak tahu kenapa nonton bola kalau kalah itu sampai begitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ya. Ini mungkin aja, mungkin ada taruhan. Jadi kalau kalah biasa nggak taruhan mungkin nggak saya emosi gitu loh. Saya sih merasa ya adalah pribadi gitu loh. Misalnya taruhan di kecil-kecil gimana, kalau kalah ya jadi emosi banget. Menurut saya ya kalau kalah ya terima aja. Nah tapi karena di sini juga ada kayak kasus gitu yang disuap wasit gitu. Nah ini juga memperparah juga, nggak ada hukuman yang jelas juga gitu loh. Ini ya komentar saya sih, ini yang Arema mania ini kan sudah membudaya ya, harusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari ya, baik pihak keamanan atau pihak penyelenggara ya. Itu kan sudah pasti kalau seandainya kalah, jangan panik, ikut-ikut panik lalu main usir-usir supporternya itu dengan gas air mata atau tindakan kekerasan ya, akhirnya kan menimbulkan korban gitu loh. Harusnya sudah tahu ini kalau saya tindakan ini akibatnya apa, risikonya ya kan, nyawa supporter itu kan kasihan itu mutlak bukan kesalahan murni dari supporter. Itu polisi juga harus disalahin itu ya, jangan mengkambing hitamkan supporter itu. Terima kasih. Saya rasa mestinya sudah dipikirkan ya. Itu bola kaki, ini kan kita kan bersaksi, kita maaf ya, biasa-biasa aja ya. Di dunia juga menonjol, keributan luar biasa. Online ini aja, ya yang mendatang hadir di lapangan itu cuma petinggi aja. Jadi nggak usah hadir. Jadi tidak usah bikin keributan, ngerusak stadion, juga mengganggu keamanan, nyalakan situ-sini. Mulai dilarang lah, ini Pak Jokowi sudah nyetopkan Liga 1. Stop aja terus, pakai online aja ke depannya. Terima kasih.
duka cita yang sangat dalam buat warga yang sedang menikmati pertandingan sepak bola dan prestasi timnas yang sedang naik daun ya. Ini kejadian yang sangat traumatis buat kita semua, dan ini juga menjadi catatan buruk bagi persepak bolaan di Indonesia maupun internasional. Jadi saya pikir kita harus berintrospeksi lagi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan, terutama bukan saja pada pemain dan juga pada penonton ya, dan juga edukasi yang baik untuk itu. Tindak tegas tapi harus dengan persuasif yang baik. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Itu kental sekali ya kalau menurut sisi kacamata saya pribadi, secara politisnya. Ya, di satu sisi kasus yang lagi berjalan saat ini yang belum ada kejelasannya, ya masih ramai. Dan satu sisi gimana caranya untuk menutupi kasusnya. Momennya benar-benar struktural banget ya istilahnya. Ada dua momen pertandingan besar seperti Surabaya dan Arema itu, plan A-nya itu mungkin kalau itu sudah bisa sesuai dengan skenario istilahnya sampai rusuh, ya itu udah nggak perlu plan B-nya. Nah, plan B-nya itu antara pertandingan Persija sama Persib. Itu kalau misalnya plan A yang Arema sama Persebaya itu tidak terjadi kerusuhan, pasti yang plan B-nya. Ya makanya saya juga dulu pernah pengen bercita-cita menjadi pemain sepak bola di Indonesia. Cuman karena ya di Indonesia itu kental dengan politik, olahraganya ya nggak bakal maju-maju ya. Terima kasih. Kembali lagi ke mental masyarakat Indonesia yang memang juga perlu diperbaiki ya. Ketika jiwa sportif itu tidak ada, ketika kalah harus tetap menang, ini juga satu jiwa-jiwa yang memang harus diperbaiki. Kedua, dari sisi pengamanan juga harus lebih diperhatikan juga, ya kan, penggunaan gas air mata dan lain-lain. Yang ketiga juga bahwa kita bisa melihat bahwa sepak bola ini menimbulkan fanatisme, itu aja. Yang mungkin fanatismenya ada berlebihan. Dan itu juga dipolitisir juga, gitu aja, fanatisme. Karena itu menjadi cuan-cuan juga, gitu aja, buat bisnis. Karena apa? Karena ada jiwa fanatisme di situ, dan itu bisa dikelola. Ya. Udah kelihatan ya, sebelumnya ada kejadian juga itu di Surabaya. Kan Persebaya juga rusuh pernah itu juga. Jadi ini belum pelajaran juga buat PSSI. Jadi sanksinya itu terlalu ringan. Kalau udah kejadian seperti ini harusnya klubnya itu dibubarkan. Jadi di area Malang itu udah nggak ada klub lagi gitu. Kalau ada ya klubnya ya klub divisi yang ini aja, klub 32 atau apa gitu. Kalau yang udah Liga 1 itu kan lebih ini ya, rusuhnya lebih banyak gitu, karena kan antar gengsi klub gitu. Itu aja sih. Saya juga turut berduka juga atas meninggalnya 129 orang ya, Persebaya sama Arema FC ya kemarin. Kejadian sampai diliput berita internasional juga ya. Ini benar-benar sangat memalukan bagi seluruh sepak bola PSSI, sampai Pak Jokowi turun tangan juga lagi, sampai menunda pertandingannya. Ya, semoga semuanya bisa beres lah ya. Ya, baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.